Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa safi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para alim, para ulama, takmir masjid yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya. Ada sahabat saya Pak Puguh, Komandan Kodim, dan Rem, dan Dim, dan Ramil. Kalau saya dan Cuk Jaran, serta seluruh warga masyarakat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah masjid. Ndasmu minggir ora ketok di atas. Masjid Darussalam Ubung rahimakumullah. Coba semuanya sama-sama tertib. Pilih saya duduk apa berdiri? Yang jawab paling keras berdiri pasti ibu-ibu. Karena pada dasarnya ibu-ibu suka yang berdiri. Saya juga heran malam hari ini. Coba yang ini duduk, yang ini duduk. Tolong sama-sama jaga ketertiban. Duduk. Banser ngatur lalu lintas, tapi sempritannya nggak usah bunyi. Cangkemmu cerewet malahan itu. Coba sempritannya nggak usah disemprit-semprit. Kesalahan bukan pada jamaah tapi pada panitia. Mudah-mudahan berdesak-desaan malam hari ini merupakan gambaran kita besok berdesak-desaan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan duduk dengan nyaman walaupun tidak ada tikernya, nggak apa-apa. Coba yang di sana jalan dikasih, jangan mengganggu ketertiban. Tapi tolong sempritannya, cangkeme kan loh. Sempritannya nggak usah bro, malah kayak bakul es. Coba dikasih jalan, duduk dengan tertib. Walaupun nggak dapat tikar, nggak apa-apa. Yang duduk di aspal, di jalan, saya doakan pulang dari pengajian insya Allah little body. Sampai itu little body silite gatel kelebon wedi insya Allah. Coba yang di sana. Shallu ala Nabi Muhammad. Siap untuk tertib? Siap untuk mendengarkan pengajian? Karena berdesak-desaan maka tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, sesuai dengan tema malam hari ini Muharram 1441 Hijriah. Yuk ganteng men sapa kuwi? Oh, gambarku. Insyaallah. Idola para janda. Ada janda di sini? Saya juga heran, banyak orang tua kok jilbabnya pink. Halah, ra pantes. Wis tuwa jilbabe pink. Jangan-jangan sempake ya pink. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, merajut ukhuwah menuai berkah Islam yang ramah demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika Rasulullah Muhammad SAW, semoga semuanya diakui sebagai umatnya Rasulullah, amin. Maka alhamdulillahirabbil alamin, karena saya pengen diakui umatnya Rasulullah.
Hari Selasa saya baru pulang umroh. Karena kecintaan saya kepada umat Rasulullah, saya pulang umroh tidak langsung ke pondok, langsung tablek akbar di Semarang malam Rabu. Dihadiri 25.000 jamaah. Dari Semarang langsung Makassar tadi malam, dan hari ini ke Denpasar. Besok saya harus ke Surabaya. Jadi mohon maaf, hidup saya itu apa-apa cukup, yang kurang cuman satu. Apa? Kelon. Karena saya nggak pernah bawa istri, Bu. Menengo cangkemmu menengo. Ceng sabar. Mudah-mudahan yang bisa duduk dengan tenang sebelah sana depan ruko, saya doakan masuk surga pertama kali. Insya Allah berangkat habis pengajian. Amin. Saya mohon maaf Pak Takmir, sebenarnya ini sakit banget karena saya kena penyakit trikoli. Trikoli itu bahasan disone tengeng. Tapi kalau ngomong tengeng ini ketok diso banget. Apa trikoli? Jadi ini sakit banget ini. Tapi karena keadaan seperti ini, mudah-mudahan tahun depan kita bisa pengajian di lapangan. Amin. Tolong menjadi perhatian para takmir. Setuju? Ngeyel kerok kumise ya. Ya sudah, doakan mudah-mudahan takmirnya panjang umur. Artinya orang sedunia mati takmirnya hidup sendiri. Begitu Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, di kota Madinah itu ada tokoh terkenal. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Dan Anda jangan salah, walaupun orang ini namanya Abdullah, dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Makanya ketika Mas Dedi masuk Islam, dia tanya sama saya, Gus, apakah orang masuk Islam itu harus ganti nama? Saya jawab tidak. Tidak harus ganti nama. Kayak apa meneh kayak? Ayo, yang pengajian, yang mendengarkan telinganya bukan mulutnya. Kalau kamu bengok, saya bengok, namanya bengok-bengokan. Yang cerewet itu biasanya perempuan, tapi di Denpasar lucu, lanang gitu loh. Berarti wong lanang cangkem wedok. Mulih nganggo kotang wae kowe. Maka saya ulangi, Abdullah bin Ubay itu bukan orang Islam. Maka ketika Mas Dedi Corbuzier tanya sama saya, Gus, apakah saya harus ganti nama? Tidak. Tidak. Orang masuk Islam tidak harus ganti nama. Katakanlah ada orang Bali tetap menggunakan nama Made, nggak apa-apa. Saya tadi ditanya sama kepala desa di daerah Sanur, kalau saya jadi orang Bali nama saya apa Pak? Dia bilang Gus Miftah Manuk Gede. Oh kurang ajar ya. Akhirnya apa? Kedatangan Rasulullah yang tadinya Abdullah bin Ubay ini menjadi tokoh di kota Madinah merasa tersaingi. Kenapa? Karena yang dahulunya orang Madinah mengidolakan Abdullah bin Ubay, begitu kedatangan Rasulullah, akhirnya mereka mengidolakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan semua yang hadir ini semuanya mengidolakan Rasulullah. Amin. Karena dikatakan yusarul mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Anda datang ke sini karena mencintai Rasulullah, wallah besok di padang mahsyar kita akan kumpul bareng Rasulullah. Amin. Anda datang ke sini karena cinta dengan kiai, yakinlah besok di hari kiamat kita akan bersama-sama para kiai. Amin. Walaupun Anda tidak punya keturunan kiai, saya doakan minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai itu jauh lebih baik daripada kiai mambu. Akhirnya apa? Orang-orang mengidolakan Rasulullah, Abdullah bin Ubay merasa tersaingi. Akhirnya apa yang terjadi? Abdullah bin Ubay memprovokasi penduduk Madinah untuk supaya apa? Orang Madinah membenci Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam prinsipnya mohon maaf, kalau Anda berjuang, siap-siaplah untuk dibenci. Kalau Anda berjuang, siap-siaplah untuk dibully.
Karena Allah tidak pernah menjanjikan orang berjuang itu mudah. Kenapa? Karena berjuang itu pasti berat. Lah karo ambulan kalah aku. Iklan. Coba dikasih jalan ambulannya. Yo, awas hati-hati. Insya Allah akan saya catat di buku tulisan harian saya, ini pengajian paling mengesankan sedunia. Jadi saya akan cerita besok sama anak cucu saya pengajian ada bis, saya pengajian ada ambulan, subhanallah. Dan para jomblo ini luar biasa, aku tanpamu seperti ambulan tanpa uwi-uwi. Ya silakan duduk, jangan sampai bokongnya keserempet mobil ya. Jadi saya ulangi, yang namanya berjuang itu pasti berat, yang namanya berjuang itu pasti tidak mudah. Siap-siap dicaci maki, siap-siap dibully, siap-siap dihina, siap-siap dicerca. Karena Allah tidak pernah menjanjikan perjuangan itu mudah. Maka mohon maaf kalau kemudian hari ini Gus Miftah banyak dibully gara-gara pengajian di lokalisasi. Gus Miftah sering dibully gara-gara pengajian bersama para PSK, bersama anak-anak dunia malam. Tadi dan di daerah Sanur dibilang, Gus daerah sini mohon maaf banyak lokalisasi terselubung. Saya bilang bisa nggak dikumpulkan? Ada orang yang mengatakan kalau Gus Miftah yang datang bisa. Maka saya bilang akan saya sempatkan waktu saya, akan saya datangi para PSK yang ada di Bali. Oh, itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Wah. Tolong takmirnya nggak usah ikut saya pengajian di tempat seperti itu. Berat Ferguson, berat. Saya khawatir takmirnya bisa masuk, nggak mau keluar. Apa yang saya lakukan kemudian banyak dibenci, banyak dibully. Saya katakan, coba Anda lihat, kalau Anda posting sesuatu di Instagram, di media sosial, di Facebook dan lain sebagainya, coba saya mau tanya, biasanya lebih banyak komentarnya atau lebih banyak like-nya? Lebih banyak jempolnya apa komentarnya? Jempolnya. Pertanyaan saya, kenapa kalau kita posting sesuatu di Instagram, di media sosial, lebih banyak jempolnya daripada komentarnya? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Oh no bro. Tapi kalau versi jomblo beda. Kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengungkapkannya. Itulah derita para jomblo fisabilillah. Jadi saya itu kalau cuman dibully sudah terlalu biasa Pak. Setahun yang lalu pengajian saya di Bose VVIP Club Bali dibully. Katanya saya menistakan agama. Enggak, saya gagas. Hari ini banyak orang cari-cari kesalahan saya, cari kelemahan saya untuk menjatuhkan saya. Saya bilang, ketika kamu dicari-cari kekurangannya dan dibicarakan oleh orang lain tentang kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja menarik perhatian mereka, apalagi kelebihanmu. Wah. No bro, santai baik. Kowe lemu kok diarani lemu, ora apa-apa. Santai baik, wong lemu biasanya manuke cilik. Akhirnya apa? Singkat cerita, Abdullah bin Ubay ini marah dengan Rasulullah, memfitnah Rasulullah ke sana kemari dengan mengatakan apa? Mendatangi penduduk Madinah, dia mengatakan samin kalbak yakulka, gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Nabi Muhammad dicaci anjing oleh Abdullah bin Ubay. Pertanyaan saya,
Apakah Rasulullah marah? Tidak. Sing seberang jalan wis santai wae, Bro. Wis ora apa-apa. Yang di sini agak duduk, yang di sini. Yang di sana agak berdiri nggak apa di atas genteng. Saya dibilang sama Pak Dandim, Gus, karena ini jalannya mengganggu orang lain maka pengajian 5 menit saja. Oke, aku. Apa? Berapa jam, Bu? Kowe iki wani ngatur-ngatur kiai iki, kowe iki sapa? Rondo cerewet. Kalau dilihat dari penampilannya janda iki. Soalnya guyune ngebas. Wah. Rasulullah dicaci sebagai anjing dan samin kalbak yakulka, gemukkanlah anjingmu maka dia akan menggigitmu. Maka kalau kita hari ini dihina sama orang, biasalah. Rasulullah dicaci anjing tidak marah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Didoakan, ya Allah berikanlah mereka hidayah ya Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Abdullah bin Ubay ini mendapatkan hidayah? Enggak. Sampai mati Abdullah bin Ubay tidak masuk Islam. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Doanya Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Benar Abdullah bin Ubay tidak masuk Islam, tetapi anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya masuk Islam. Maka ketika saya ditanya, Gus, apakah Deddy Corbuzier itu masuk Islam gara-gara Gus Miftah dakwai Deddy? Enggak. Saya tidak pernah mengajak Deddy Corbuzier untuk masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Makanya kemudian apa? Rasulullah datang ke kota Madinah dengan wajah yang menyenangkan, dengan akhlak yang menyenangkan. Kalau kemudian orang Madinah itu pada akhirnya masuk Islam, kenapa? Karena terkesima dengan akhlaknya Rasulullah. Ini mobil apa menah iki? Bila bansere wirawiri kaya wong top iki lho, wile. Parkir bae to, Bro. Sumpah mumet ndasku. Wis tengeng. Halo Bro, halo silakan Bro, silakan. Los ra rewel. Ya Allah, ya Allah. Akan saya ingat-ingat pengajian di Denpasar malam hari ini. Sejarah pengajian di Denpasar, kiai tersiksa dengan ulah panitia. Enggak apa-apa, yang penting jenengan doakan saya mudah-mudahan sehat. Tambah istri. Emangnya kenapa? Saya ditanya apakah Gus Miftah nambah istri, nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, insya Allah saya menikah lagi. Tapi kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Bu, kalau makan pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Yo ngono, ana kiai ngaji mangan wong wedok. Kalau dilihat dari penampilannya ini muslimat. Apa bedanya fatayat dengan muslimat? Beda, kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem tak ada. Kalau di sini kelihatan orang-orang NU, karena sepanjang pengajian cangkeme ngerokok. NU itu. Karena kalau Muhammadiyah nggak mungkin ngerokok, karena Muhammadiyah itu haram. Kalau NU makruh. Bahkan orang NU itu ngerokok saja pakai dalil. Apa dalilnya? Ni'matul udud ba'da dahar. Ya. Orang Muhammadiyah itu mengharamkan rokok. Kenapa? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa?
peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu Muhammadiyah. Bukan membunuhnu, bukan. Tapi alhamdulillah, walaupun saya anak Kiai NU, saya orang NU dari kecil sampai sekarang saya tidak pernah merokok. Ayo ibu-ibu, kalau cari menantu pilih yang rokok apa tidak? Tidak. Jelas. Kenapa? Paru-parunya saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Saya ngaji di Tegal tahun 2007 ditawari ngerokok sama Dalang Entus almarhum, dan itu kan santri saya. Tawari udut pakai bahasa ngapak. Ya Allah, nggak penak blas. Pak Kiai ya kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah. Jadi ngerokok itu bahasa ngapaknya ngobori cocot. Berarti bapak-bapak di sana sedang ngobori cocot. Akhirnya apa? Karena akhlaknya Rasulullah ini yang menyenangkan, banyak orang Madinah yang akhirnya masuk Islam, termasuk anaknya Abdullah bin Ubay. Singkat cerita Bapak Ibu, ini jadi pengajian apa demo? Santai wae bro. Ya. Pokoknya saya janji kalau ada pengajian lagi besok tahun depan di Bali, saya minta di lapangan. Setuju? Pak Takmir tolong dicatat ya. Sampai nggak dicatat besok akan ada demo Takmir. Nah, sekarang lagi marak demo. Demo apa Bu? Demo DPR. Mahasiswa demo DPR. Gara-gara RUU KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satunya apa yang kontroversi? Seorang suami minta kelon sama istri, kalau ditolak suami maksa, maka bisa dipidana 12 tahun. Mas, kok DPR kurang gawean, urusan kelon diatur-atur gila. Gila goblok toh DPR. Betul nggak? Aneh. Tur wong wedok itu ya mohon maaf jangan pernah menolak permintaan suami. Istri yang baik itu adalah suami belum minta, istri sudah nawari. Suaminya belum minta sarapan, sarapi. Pagi suaminya belum bangun, didusi. Wong Kanjeng Nabi kan dawuh, dan layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Tawani, buang apalagi malam Jumat masuk kamar tawani. Bukan hanya sunah Rasul, saya kalau masuk kamar terus opo meneh kuwi. Iki ngaji saja bisa stroke iki. Bu, jangan pernah nolak. Saya pulang jam 2 malam, istri saya tidur, saya bangunkan, saya bilang, "Beb, saya minta." Istri saya bilang, "Saya capek." Langsung saya bilang, "Kalau kamu capek gampang, gimana? Tak goleke konco." Akhirnya istri saya bilang, "Ya sudah Bang, nggak jadi capek." Terus gimana? "Tapi prasmanan saja ya." Saya tanya, "Apa maksudnya prasmanan?" "Buka dewe, tutup dewe." Oke, aku keren. Maka sekarang kalau saya masuk kamar guyon suami istri itu pahalanya lebih besar daripada etikaf di Masjid Nabawi. Maka kalau saya pulang malam Jumat buka kamar langsung saya nyanyi, "Tul jaina ora nutul ora penak, nutul krasa penak sing ditutul danga-danga." Kaya ngono diatur karo DPR ya pekok banget toh. Lagian aneh, suami minta merasa dipaksa kok dilapor ke polisi. Kuwi berarti bojo wedok luwe percaya karo polisi daripada karo bojone. Kan pekok. Gara-gara maksa akhirnya suaminya dipenjara. Apa yang terjadi? 12 tahun.
Istrinya akhirnya apa? Kerja sendiri, delalah lembur, pulang kemalaman jam 1, penjara meneh. Karena undang-undangnya di atas jam 12 malam kena pidana. Akhirnya sing lanang mlebu penjara mergo maksa istrinya bercinta. Istrinya masuk penjara gara-gara pulang kerja kemalaman. Akhirnya anak-anaknya terlantar di rumah menjadi gelandangan, pidana meneh. Kan goblok. Akhirnya ning penjara bapakne, mbokne, anak-anake. Pitike ning omah ra dipakani. Mlebu halaman tetangganya, pidana meneh. Akhirnya wong sak Indonesia entek mlebu penjara kabeh ta kandhane. DPR ora nalar ini. Sama sekali nggak nalar ini. Maka DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Pengkhianat Rakyat, saya nggak paham. Tapi mohon maaf, bagi para pendemo-demo lah yang santun. Jangan arogan, jangan bakar-bakar ban. Tunjukkan bahwa kalian adalah para pendemo yang luar biasa dengan akhlaknya. Nggak harus kemudian lempar-lemparan batu. Sekarang demo ke DPR niatnya apa? Lempar jumroh, kan bahaya itu. Ditanya, kamu kemana nak? Ke gedung DPR. Ngapain? Haji. Kok gedung DPR? Iya, lempar jumroh. Emangnya di DPR banyak setannya? Banyak, wong banyak koruptornya kok, dibilang. Kan kasihan teman-teman polisi, kasihan teman-teman tentara, betul? Tapi polisi Indonesia sekarang luar biasa, mengamankan demo dilempari batu. Yang masuk ambulan batunya, keren, keren, luar biasa dan ya, luar biasa. Makanya kemarin saya pengajian di Jakarta ketemu Wak Irwasu Mabes Polri, Irjen Umar Septono. Dia tanya sama saya, Gus Miftah, apa pandangan Gus Miftah terhadap polisi Indonesia? Keren. Polisi Indonesia itu sekarang keren. Tapi yang paling keren ada dua. Satu patung polisi, dua polisi tidur. Dan yang paling menjengkelkan polisi itu cuma satu. Siapa? Polisi Cilugba. Lampu merah belok kiri. Iya. Danco. Polisi kok gaweane golek-golek aku. Ada nggak oknum polisi seperti itu? Ada. Aku tahu kok. Sing tak bonceng ki jenderal, Duk. Ditilang Cilugba. SIM-nya ada, SIM, surat izin menikah lagi. STNK ada, helm ada. Anda tetap saya tilang. Loh, salah saya apa, Dan? Saya bawa helm, bawa SIM, bawa STNK. Anda saya tilang, kenapa? Tutup pentilnya nggak ada. Aduh. Ditilang tutup pentil gitu. Maka sekali lagi boleh demo, tetapi tolong yang santuy, yang santun, jangan arogan. Saiki bis, mau truk, halo. Yang di dalam bis batin kayak kiai apa badut jane. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Anaknya Abdullah bin Ubay ini masuk Islam. Ingat ya, jangan pernah memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam, karena tidak ada paksaan masuk ke dalam agama Islam. Wallah, saya tidak pernah memaksa Deddy Corbuzier. Saya kenal dengan Deddy Corbuzier sekarang 11 bulan, hampir setahun. Dia masuk Islam kenal saya 8 bulan. Tetapi saya tidak pernah sekalipun mengajak Deddy Corbuzier untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang terjadi apa? Seringnya diskusi Deddy Corbuzier sama saya soal agama. Dia itu orang cerdas. Mas Deddy itu lulusan S3, gelarnya PhD, filosofi doktor. Saya cuman S1, ijazah saja nggak diambil, karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya SAG, sarjana agak gimana gitu kan, saya malu. Maka pertanyaan-pertanyaan Mas Deddy itu luar biasa. Tapi alhamdulillah banyak jawaban-jawaban yang saya sampaikan kepada beliau. Pada akhirnya apa? Beliau akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Salah satu pertanyaannya apa? Saya kasih tahu sampean. Dia tanya sama saya begini, Gus, saya mau bilang, cangkemnya aja sempritan bae, bro. Kaget aku.
Bis meneh. Bisnya sehati. Iya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bisnya gitu loh, jomblo liatnya bis saja sehati kok, masa kamu enggak? Non mati ketemu bak namanya iklab. Non mati ketemu bak namanya iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Codot, codot. Santai, sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Nggak apa-apa bro, jodohmu diatur oleh Allah, betul? Kalau kamu belum ketemu jodoh, berarti kamu yang susah untuk diatur. Rungokno kupingmu. Jomblo, mesak. Nyamuk saja ditepuk pakai dua belah tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Ngopo ya malah ngene. Nyawang rondone, cie. Sehingga cerita Abdullah bin Ubay ini mati. Anaknya ketemu Rasulullah. Rasulullah, bapak saya mati. Sapa li? Abdullah bin Ubay. Karena anaknya Abdullah bin Ubay ini masuk Islam. Apa meneh iki? Lanjut. Anaknya Abdullah bin Ubay yang masuk Islam ini matur sama Rasulullah. Rasulullah, bapak saya mati. Mbok tulung jenengan layat. Coba. Dan Anda tahu, akhirnya Rasulullah mendatangi Abdullah bin Ubay yang mati. Padahal ini musuhnya. Padahal ini yang membenci Rasulullah. Rasulullah datang. Coba. Rasulullah mendatangi jenazah orang yang memfitnahnya. Akhirnya Rasulullah datang. Begitu datang dan anaknya bilang sama Rasulullah, Rasulullah, boleh enggak? Mau enggak Rasulullah memberikan syafaat kepada bapak saya? Caranya gimana? Tolong ludahi bapak saya. Jadi kalau hari ini Anda ketemu kiai minta didoakan ke air putih, itu ada sejarahnya. Karena Rasulullah pernah mengajarkan itu. Tapi ojo njero tak idoni raimu, ojo. Kalau didoakan itu ada dasarnya. Akhirnya yang dilakukan oleh Rasulullah, Rasulullah meludahi bapaknya anak ini, Abdullah bin Ubay diludahi oleh Rasulullah. Padahal musuhnya. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Anaknya bilang lagi begini, Rasulullah, mau nggak jubah Anda saya minta, boleh apa enggak? Untuk apa? Untuk saya jadikan kain kafan bapak saya. Anaknya Abdullah ini mikir, kalau bapaknya dikasih kain kafan bajunya Rasulullah, maka tidak akan ditanya sama Munkar Nakir. Kan takut. Dibuka, wow, jubahi Kanjeng Nabi bro. Gitu. Maka kalau ibu-ibu di sini pengen besok kalau mati nggak ditanya Munkar Nakir, gampang. Kain kafanmu jangan putih tapi hijau. Maka Anda tidak akan ditanya Munkar Nakir. Kenapa? Karena dikira lontong. Yakin gak ditanya, langsung diuntal tak kandani. Kemudian yang terjadi apa? Jubahnya Rasulullah dikasih dan dikasih, nyoh PN. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak Bapak Ibu. Anaknya ngomong lagi sama Rasulullah, Kanjeng Nabi, mau nggak kamu mensolatkan jenazah bapak saya? Waktu itu belum ada larangan untuk mensolatkan jenazah orang kafir. Hampir saja Rasulullah sholat. Umar mendatangi Rasulullah, Kanjeng Nabi, dia orang kafir loh, masa Anda sholati? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Umar, selama tidak ada larangan dari Allah akan aku lakukan. Sesaat sebelum Rasulullah sholat, turunlah satu ayat di dalam surat At-Taubah yang bunyinya apa? Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berziarah di atas kuburnya. Tapi gobloknya orang sekarang salah memahami ayat ini, seolah-olah ndongake wong mati ki ra oleh.
Padahal yang dimaksud jangan kamu sholatkan siapa? 1 jenazah orang kafir, 2 jenazah orang munafik. Kalau dia Islam, dia iman, kalau mati tetap disolati. Lah ini banyak orang salah menafsirkan ayat ini. Katanya ayat ini merupakan larangan mendoakan orang mati. Itu yang namanya jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Biasanya wong-wong iki dolane kurang adoh, turune kurang bengi, koncone kurang okeh, kopine ora ono. Saya cuman bilang kopinya nggak ada. Susu, Pak. Malah kurang ajar rondone. Susune wonten kurang ajar tapi. Rondo itu. Saiki bakul kerupuk liwat. Ya Allah, ya Allah. Sejarah tenan iki. Apa? Ada kopi? Oh, enggak ada. Malah ngomong susu. Saya kalau kopi saja, jangan kopi susu. Karena kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba sebelum saya lanjutkan tinggal cerita ini, hijrahnya Rasulullah ini. Jangan sampai kemudian kita menafsirkan ayat hanya sesuai dengan kepentingan dan kemauan akal kita. Ingat, man fasaral Quran birra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan akalnya, siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Lah wong ora gelem ngaji kok. Kadang-kadang mau ngrungokke radio tok. Padahal sing jenenge radio iki ana swara tanpa wujud. Lah ana swara tanpa wujud kuwi jenenge entut. Mila kok ngajine mung karo radio bisa jadi gurune entut. Kan ana lagune kae. Son sembore semiki masyota udan jero ati ana suarane ra ana wujute ento jenenge. Halo, malah selfie ya lo, alah. Wah, ayo kowe nabrak apa kowe? Sumpah mumet dasku tenang. Maka mohon maaf, kejadian-kejadian orang salah menafsirkan ayat ini sering kali, Pak. Kenapa? Karena gak punya guru. Ya guru entut pimol. Yang namanya entut itu kan sifatnya apa? Fitnah. Sing entut sapa, sing mambu sapa. Kan entut seperti itu. Kalau gurunya entut, mondoknya di mana? Gak mungkin di pondok-pondok NU. Pasti mondoknya di mana? Di Al-Mahadus Salafiyah As-Silitiyah. Maka saya pesan tetap cari guru yang baik. Kenapa? Karena al ilmu bila saikhin fasaihu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Salah milih guru, guru nembahne setan. Hati-hati. Kan guru sekarang banyak, Gus. Iya. Kan beda-beda. Iya. Karena guru itu punya kelebihan masing-masing. Kenapa? Karena guru kiai-kiai kita itu merupakan ahli warisnya para nabi. Saya mau tanya, nabi itu jumlahnya berapa? 25, salah. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Jadi bisa jadi ada nabi jenenge Paidi, Supaidi umpamane iso kuwi, Supaidi. Iso. Lho iso wae wong 124.000 sih. Karena kiai itu ahli warisnya para nabi. Nabi itu warisannya beda-beda. Ada nabi kaya, maka juga ada kiai kaya. Nabi kaya contohnya siapa? Sulaiman. Kiai kaya Yusuf Mansur, kaya. Ada nabi itu suaranya bagus, siapa? Nabi Dawud.
Ada kiai Habib suaranya bagus, Habib Syekh. Ada nabi itu gagah, siapa? Nabi Musa. Begitu turun ada Habib gagah, Habib Rizik cangkemnya atos umpamane gagah kan begitu. Kan beda-beda warisannya gitu loh, gagah. Ada kiai sabar, mohon maaf, ada nabi sabar, contohnya siapa? Ayub. Begitu turun ada kiai sabar, Gus Mus, Abah Lutfi, Mbah Maimun Zubair, ini orang-orang sabar. Ada nabi itu cerdas, siapa? Nabi Khidir. Turun ada Cak Nun, ada Gus Baha. Ada nabi itu miskin, kere, siapa? Nabi Isa. Begitu turun ana Mbah Kaume kene umpamane, Mudin kere umpamane. Bisa. Ada nabi ganteng, siapa? Yusuf. Ana kiai ganteng sapa? Tak mirip bengong. Awas ya, Pak. Jadi kiai itu pasti beda-beda. Tapi ingat, apapun ilmumu tetap harus bersanadkan kepada guru. Kamu tahu nggak? Di lokalisasi Sarkem binaan saya itu ada sekitar 400 sampai 700 PSK hari ini. Itu kalau saya lama nggak mengunjungi mereka itu demo ke pondok. Datang ke pondok saya. Bah, kenapa sekarang tidak pernah datang ke lokalisasi lagi? Padahal saya pengen ngaji sama Gus Miftah. Coba. PSK saja punya kerinduan bertemu dengan kiai, masa kita tidak? Padahal dikatakan an-nadru ila wajil alim fawa ibadah, memandang wajah kiai itu ibadah. Saya kalau ngaji sama PSK bilang begitu, memandang wajah kiai ibadah. Apa jawaban mbak-mbak PSK? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, apalagi so ngeloni Melayu aku. Kopi ini teko. Nah, acara selanjutnya icip-icip kopi. Apakah yang terjadi? Sangit. Katanya godok wedang ke susu gimana? Bismillah. Saya itu di mana-mana ngopi, Kiai. Sampai saya pernah ditawari jadi bintang iklan kopi. Tapi saya tolak, iklan kopi itu semuanya bohong. Kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya, kan bohong. Kopi itu guluak, dibuka kopinya nggak ada luaknya. Iklan itu yang jujur cuma satu, sarung gajah duduk, dibuka sarungnya ada belalainya. Iya. Itulah dakwah menyenangkan ala Rasulullah. Tidak memaksa, tidak menghakimi. Maka kalau kita pengen banyak orang masuk Islam, sudah nggak usah memaksa siapapun. Agama Islam itu agama yang toleran. Makanya di dalam Nahdlatul Ulama, salah satu visi besar Nahdlatul Ulama itu apa? Tasamuh. Islam yang moderat, Islam yang toleran, yang bisa menghargai perbedaan. Berbeda boleh, yang tidak boleh itu adalah bercerai-berai. Maka Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'au wala tafarraqu. Berbeda boleh, tetapi jangan sampai bercerai-berai. Gak mungkin semuanya sama. Justru Indonesia itu indah karena banyak perbedaan. Coba Anda lihat, gak usah ngomong soal agama dulu deh, soal bahasa saja itu indah Indonesia. Maka Indonesia itu negara yang paling banyak bahasanya. Nggak usah ngomong yang jauh-jauh dulu, satu pulau Jawa dari Banyuwangi sampai Jakarta itu bahasanya sudah beda-beda. Betul? Di Banyuwangi orang Jawa punya suku namanya Osing. Osing. Nyebrang Madura bahasanya beda lagi, bahasa Madura. Durmak bu abu. Orang Madura itu apa-apa bisa, yang kalah dia cuma satu, berhitung. Makanya banyak orang Madura nyalon polisi gagal karena berhitungnya nggak kayak kita. Orang Bali berhitung 1, 2, 3, Madura berhitung to 1. Wah, suwen. Orang Madura itu apa-apa menangan, kalahnya cuma satu, lomba TTS, teka-teki silang.
Kenapa? Karena kolomnya pasti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom, ANAK, anak. Orang Madura, hubungan suami istri menghasilkan nak. Indah bahasa Madura. Nyebrang lagi ketemu Bali, bahasanya sudah beda lagi. Ya kan? Bahasa Bali itu gimana? Ngengken. Apa? Unapi. Lah dancuk nu bahasa Balinya apa, Pak? Apa? Nasleng. Yes. Oleh kosakata anyar aku. Apa? Sing muni cangkeme siji wae. Apa? Nasleng. Naskleng. Kama nyebrang lagi ketemu mana? Surabaya. Bahasanya agak kasar. Jancuk itu bukan miso. Jancuk itu nama tokoh di Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Lah dulu ketika tank-tank Belanda ini masuk kampung-kampung Surabaya, orang Surabaya bengok-bengok untuk mengkabarkan yang lain. Jancuk. Itu bukan miso. Itu nama tokoh di Belanda. Mergo awakmu ra pahame seolah-olah kuwi miso. Kok Gus Miftah kalau ngomong jancuk fasih? Karena saya tahu tajwid. Maka panjang pendeknya pas. Ngulon meneh ketemu Solo Yogya bahasane halus kaya kula. Aku ki lha sing ngajari kasar awakmu to, neskleng iki mau lha kowe teng ngajari. Ayo tak takon, di sini banyak orang Jawa? Saya mau tanya, Anda sama suaminya Bu, kalau ngomong karo sing lanang basa napa mboten? Alah ra mungkin. Rupa-rupa kaya ngene kok basa ra. Awakmu ki aneh, karo bojone ra basa, karo bakul bakso basa. Pertanyaan saya, karo bojone ora basa kok karo bakul bakso basa. Ki awakmu diwenehi apa karo bakul bakso? Pentol. Apa pentole bojomu kurang gede? Indahnya Indonesia. Ke barat lagi ketemu Kebumen, Tegal, Cilacap, Purwokerto, Banyumasan. Omongannya wis beda meneh. Blekuduk. Ada orang ngapak datang ke pondok saya ngundang pengajian, pulang sambutan. Inyong kalawengi sowan daleme Gus Miftah. Manjing daleme Gus Miftah kiye anak gapura. Arane gapura sugeng teka. Aku mikir gapura sugeng teka ki apa? Ternyata gapura selamat datang. Selamat itu sugeng, datang itu teka. Di Jogja itu ada monumen, arane monumen Jogja balik maning. Apa meneh ya aku? Ternyata monumen Jogja kembali. Bahasa ngapaknya monumen Jogja balik maning. Wah, bahasanya nyenengke blekuduk niku ngapa? Kalau dulu Pak Takmir, kita telepon rumah orang, kok sibuk, biasanya jawabannya pakai bahasa apa dan Inggris. The number you were calling is engaged. Please try again in a few minutes. Kalau orang ngapak tidak. Di telepon sibuk, langsung dibalas dengan bahasa ngapak. Nomor telepon yang sira tuju langka, telepon mening ya. Oh, ini ngapak. Indah. Ke barat lagi ketemu apa? Sunda. Bahasane wis beda meneh. Cicing mah ulah gandeng, tai kucing mah diserondeng. Indah Indonesia itu. Dan pasti berbeda. Kaditu ka dunia, tai medudu dinyanya. Nes celeng, arep neng diwi celeng. Alah ngambek. Diomong nes celeng mulai. Kamu gak kuat dibully kamu. Jangan-jangan bocah Gus Nur iki mau wae. Saya nggak punya masalah apapun dengan siapapun termasuk dengan Gus Nur. Wis dongake wae muga-muga Gus Nur cangkeme ndang tobat ngono wae ta. Shallu ala Nabi Muhammad. Ke barat lagi ketemu mana? Jakarta, bahasanya apa? Betawi. Lulu gua, bapak lu mertua gua. Wow. Ke barat lagi ketemu Banten, ke barat lagi ketemu Lampung, Nyago Mengan Kudai.
ke barat lagi ketemu Semendau, orang-orang Palembang, wong gitu Galuh. Ke barat lagi ketemu Medan, sudah mulai punya marga. Saya tahu marga kamu apa? Marga Satwa, umpamanya begitu. Ini Indonesia gitu loh. Maka kemudian apa? Karena ini berbeda-beda, lumrah kalau kemudian kadang-kadang salah paham. Tapi ingat, harus tetap mengutamakan persatuan. Harusnya ngunukui, jangan menang-menangan sendiri. Setuju? Wes, gini wae ben rada adem, suasanane ben nyenengke. Ayo selawatan dhisik. Mau selawatan? Semuanya bawa HP? Flashnya bisa dihidupkan? Lampunya dimatikan. Minta lagu baru atau lagu lama? Lagu baru, durung dadi. Yuk, saya ajak selawatan. Mohon izin Pak Tamir. Ajak. Tolong lampunya dimatikan. Lah ora iso mati tamirnya tak pateni. Itu bisa dimatikan gak itu? Apa di Bandung matuwe? Yuk, saya ajak selawatan yuk. Tolong lampunya dimatikan aja dong. Biar sahdu. Yang ini. Bisa nggak dimatikan? Kenapa? Apa? Yes, nanti kadusnya nanti. Ngatur dia. Ini bisa nggak dimatikan? Ini loh di panggung ini loh. Itu dimatikan. Ayo dicabut aja dulu nggak apa-apa. Mir. Ini belum mati ini. Belum itu matane urung lo. Itu sebelah sana matikan. Saya mau romantis malam ini dari Denpasar untuk Indonesia. Betul? Ini ben mati, bualang wae iki. Yang sebelah sana. Lah, itu wes matane. Yang ini. Yuk, semuanya diangkat. Semuanya diangkat. Yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini malam apa ini? Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal bimang wal ali wal ashab kurang banter saling